Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat ya. Pada video ini, kita mau membagikan sedikit ilmu mengenai arsitektur loh. Jadi, siapkan badan, pikiran, dan hati ya untuk dapat menerima semua ilmu ini dengan baik. Tentunya juga biar gak ilfil. Arsitektur adalah seni dan ilmu merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas yaitu arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro, yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur, landscape hingga ke level mikro yaitu desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Arsitektur juga merujuk kepada hasil-hasil proses perancangan tersebut. Ketika membahas arsitektur, kita perlu memikirkan mengenai utilitas dan landscape dari bangunannya, teman-teman. Bangunan yang ideal memiliki utilitas yang mumpuni seperti listrik, plumbing, sistem ventilasi, penangkal petir, dan lain-lainnya. Semua itu bergantung pada jenis dan fungsi bangunan tersebut. Begitu juga dengan landscape. Landscape ini merupakan salah satu bagian vital dalam bangunan, memahami bahwa penataan ruang harus berdasarkan pertimbangan yang benar dengan latar belakang pengetahuan terhadap alam untuk tujuan mencapai kesejahteraan dan kenyamanan manusia, serta tetap mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Tanpa pembuatan landscape yang ramah lingkungan, semua bangunan akan terasa mati dan tidak nyaman untuk ditinggali manusia. Yang pertama ada utilitas. Menurut Hartono Purbo, utilitas bangunan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung tercapainya unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, komunikasi, dan mobilitas dalam suatu bangunan. Jadi, secara umum, utilitas bangunan dapat didefinisikan sebagai suatu kelengkapan fasilitas yang melengkapi bangunan untuk menunjang segala aktivitas, baik di dalam maupun di luar bangunan. Seorang arsitek harus mempertimbangkan semua sistem utilitas bangunan dari awal perencanaan bangunan. Utilitas bangunan merupakan hal yang harus diperhatikan sejak awal tahap perencanaan dan perancangan bangunan. Utilitas bangunan yang tidak memadai dapat membahayakan keselamatan penghuni bangunan. Utilitas setiap bangunan bisa berbeda, tergantung dengan jenis bangunannya. Dan tujuan utilitas bangunan itu sendiri adalah untuk memperlengkap suasana suatu bangunan supaya penghuni bisa nyaman dan aman dalam suatu bangunan dan menjadikannya hal yang memiliki nilai kegunaan dan manfaat. Utilitas ada banyak jenis-jenisnya loh, bergantung sama bangunannya. Tapi kami akan menjelaskan mengenai utilitas yang ada pada hampir setiap bangunan. Dan di sini kita akan membahas dua jenis utilitas, yaitu kelistrikan dan plumbing. Untuk pembahasan sistem utilitas, kita mulai dari kelistrikan ya. Kelistrikan, sistem elektrik sangatlah penting untuk bangunan. Contoh utilitas bangunan ini harus dirancang dengan baik karena harus memenuhi standar keamanan. Konsep sistem elektrik adalah untuk peletakan stop kontak, saklar lampu, dudukan lampu, sekring listrik, serta generator untuk menghindari pemadaman. Pemasangan kabel listrik juga penting untuk mendistribusikan listrik sesuai kebutuhan penghuni. Lalu, yang pertama pada sistem kelistrikan ada root blower. Root blower adalah sebuah kompresor dengan memanfaatkan pergerakan molekul dari zat yang berada di dalam alat. Dengan begitu, prinsip perubahan atau pemindahan lokasi atau displacement compression akan terjadi untuk mendukung proses pengompresan udara. Root blower biasanya memiliki karakteristik berupa suhu dingin yang dihasilkannya, serta tidak dibutuhkannya oli untuk menggunakannya. Root blower berfungsi sebagai alat untuk memindahkan atau memudahkan dan membantu proses pergerakan atau perpindahan udara dari satu ruang ke ruang lainnya. Udara yang dihembuskan root blower dapat digunakan untuk proses transformasi lebih lanjut dari suatu zat atau benda, serta dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam udara luar atau atmosfer. Yang kedua ada gardu listrik. Gardu listrik merupakan sebuah bagian dari sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik
yang mengubah tegangan listrik dari tinggi menjadi rendah atau sebaliknya, dan untuk menjalankan beberapa fungsi penting lainnya. Nah, dari gardu listrik ini terdapat 4 jenis loh teman-teman. Ada gardu transmisi atau gitet, gardu distribusi atau gardu induk, gardu fraksi, dan gardu bergerak. Pada gardu transmisi atau gitet, berfungsi menghubungkan dua atau lebih jalur transmisi tegangan yang sama. Gitet juga dapat diisi transformator untuk mengubah tegangan, alat pengatur tegangan atau koreksi faktor daya, seperti kapasitor, reaktor atau kompensator var statis, dan juga peralatan seperti transformator penggeser fasa untuk mengatur aliran listrik antara dua jalur listrik. Lalu ada gardu distribusi atau gardu induk, mengirimi listrik dari sistem transmisi ke sistem distribusi di suatu wilayah. Gardu induk berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sehingga cocok untuk distribusi lokal. Ketiga tadi ada gardu fraksi yang digunakan pada jalur rel listrik, berfungsi untuk mengonversi tipe arus agar sesuai dengan kebutuhan dari kereta yang digunakan, biasanya dengan penyearah untuk kereta dengan arus searah atau konverter putar untuk kereta dengan arus bolak-balik pada frekuensi yang berbeda dengan frekuensi listrik masukan. Terkadang gardu fraksi juga berfungsi sebagai gitet atau gardu kolektor pada jaringan kereta api yang memiliki sistem kelistrikan sendiri. Dan yang terakhir ada gardu bergerak, gardu listrik yang dilengkapi dengan roda yang berisi sebuah trafo, pemutus sirkuit dan busbar sehingga dapat ditarik oleh kendaraan lain. Gardu ini dapat digunakan sebagai cadangan sementara pada saat bencana alam ataupun perang. Gardu bergerak biasanya dibangun dengan beberapa model untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tipe jalan yang dilewati. Lanjut ada switchboard nih, atau yang biasa kita sebut sebagai panel listrik. Ini merupakan sebuah perangkat yang berfungsi sebagai tempat untuk menyuplai, pembagi, penghubung, pengaman, dan pengontrol tenaga listrik dari sumber pemakai. Panel listrik ini ada beberapa jenis loh, diantaranya ada Main Distribution Panel atau MDP yang berfungsi untuk membagi dan menerima suplai listrik dari LV MDP, lalu kemudian mensuplainya menuju ke panel listrik yang selanjutnya. Lalu ada Subdistribution Panel atau SDP yang menggunakan Molded Case Circuit Breaker untuk mendistribusikan listrik yang berasal dari LV MDP. Terus juga ada panel synchronizing atau yang lebih dikenal sebagai panel sinkron genset yang dioperasikan secara otomatis ataupun manual dan biasanya terdiri dari beberapa genset dengan kapasitas yang berbeda. Selanjutnya ada LVMDP atau Low Voltage Main Distribution Panel dan LVSDP, Low Voltage Subdistribution Panel, yang berfungsi untuk memeriksa daya dari transformator, kemudian mendistribusikannya pada panel LVSDP, lalu menyuplai ke beberapa alat elektronik lainnya. Dan juga masih ada panel level control atau water level control untuk mengontrol tangki penampungan sesuai dengan kapasitas airnya. Ada panel capacitor bag sebagai penurun ampere dengan beban motor. Ada panel genset MFETs juga memiliki fungsi untuk menghidupkan genset secara otomatis apabila terjadi pemadaman listrik. Dan terakhir ada panel change over switch yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran arus listrik langsung dari pusat sumbernya. Wah, banyak juga ya teman jenis dari panel listrik ini. Selanjutnya di sini ada CCTV yang merupakan singkatan dari Closed Circuit Television yang biasa digunakan untuk mengintai, mengawasi ataupun merekam keadaan suatu lokasi untuk keperluan keamanan. Contohnya, ada orang jahat yang tertangkap kamera CCTV kayak di sinetron-sinetron gitu loh. CCTV juga ada jenisnya loh teman-teman. Ada jenis IP kamera static indoor yang bisa connect ke handphone. Ada IP kamera static outdoor yang dilengkapi dengan night vision. Dan juga ada IP kamera PTZ indoor yang juga punya mode night vision dengan resolusi perekaman Full HD dan mengirim gambar langsung ke smartphone yang dilengkapi dengan fitur putar hingga 360 derajat dan tilt hingga 60 derajat lebih luas dan lebih bebas dalam monitoring. Hebat ya teman!
Selanjutnya kita ada ELCB. Kalian tahu nggak nih kepanjangan dan kegunaan ELCB? Yap, kepanjangan ELCB yaitu Earth Leakage Circuit Breaker, alat pengaman listrik dari risiko kebocoran arus listrik dengan mendeteksi arus listrik yang tidak seimbang. Lanjut ada genset. Siapa sih yang nggak tahu genset? Mesin yang menjadi alat pembangkit listrik cadangan yang menggunakan energi kinetik dengan mengubah tegangan yang dihasilkan dari bahan bakar menjadi energi listrik. Genset tersusun dari mesin, alternator, tangki bahan, voltage regulator, dan exhaust cooling. Dan juga genset juga terbagi menjadi generator listrik alternator atau AC dan generator listrik dinamo atau DC yang menggunakan cincin split atau umumnya saklar di bagian output. Lalu ada inverter. Inverter adalah salah satu rangkaian alat elektronika yang memiliki kemampuan untuk mengubah listrik DC atau searah yang didapat dari baterai, aki, atau yang lainnya menjadi listrik dengan aliran arus bolak-balik atau AC ataupun sebaliknya. Juga dapat mengubah daya sesuai dengan frekuensi yang diinginkan. Inverter ini punya banyak banget jenis loh. Salah satunya ada solar inverter yang digunakan untuk mengkonversi tegangan DC dari solar panel ataupun aki menjadi arus listrik bolak-balik atau AC. Dan kedua ada inverter modified sine wave yang menghasilkan arus yang akan menghilang atau nol voltasi beberapa saat sebelum menjadi arus negatif dan arus positif. Dan lanjut ada kabel arde, grounding atau pertanahan atau yang sering disebut dengan arde. Yang sama kita tahu, kabel dipasang pada instalasi listrik bangunan menuju titik pertanahan atau bumi dan tidak menyambung secara langsung dengan kabel-kabel lainnya guna untuk menghantarkan arus listrik. Kabel-kabel itu sendiri terdiri dari kabel kawat tembaga yang dianyam, kabel tembaga yang dibungkus PVC, tembaga tape yang berbentuk seperti penggaris, kabel yang kuatnya dari aluminium, dan terakhir kabel koaksial yang khusus dipakai dalam aplikasi sistem proteksi petir sebagai down konduktor. Lanjut ada barang yang paling penting banget di rumah nih. Sebuah benda yang berfungsi sebagai penerang. Lampu memiliki bentuk seperti botol dengan rongga yang berisi kawat kecil yang akan menyala apabila disambungkan ke aliran listrik. Lampu ada 4 macam jenis. Teman-teman pakai lampu yang mana nih? Si hemat lampu LED, lampu sorot halogen atau lampu pijar? Aku sih pakai strongkeng. Canda strongkeng. Nah, kalau ini namanya RCD atau singkatan dari Residual Current Device. Sebuah perangkat keselamatan listrik yang berfungsi untuk memutus hubungan listrik ke sebuah perangkat apabila terdapat kebocoran arus listrik pada perangkat atau instalasi listrik. Lalu ada saklar yang penting banget untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari sumber tegangan menuju beban. Saklar terdiri dari saklar manual seperti yang kita gunakan pada umumnya, saklar magnetik atau MC, dan saklar otomatis. Selanjutnya masih dari barang populer ya teman-teman, yaitu stop kontak. Sebuah alat pemutus ketika terjadi kontak antara arus positif, negatif, dan grounding pada instalasi listrik. Stop kontak merupakan material instalasi listrik yang berfungsi sebagai pusat penghubung antara arus listrik. Yang kemana-mana suka bawa chargeran, pasti sering nyariin stop kontak kan? Lanjut ada panel surya atau alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik, memiliki teknologi fotovoltaik atau PV yang digunakan untuk mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Dan terakhir, teman-teman pasti pernah lihat kan besi runcing yang ada di genteng rumah? Ini dinamakan penangkal petir. Rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Selanjutnya kita masih di utilitas nih, yaitu plumbing. Apa itu plumbing? Plumbing adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan perbaikan. Alat plumbing dan pipa serta peralatannya berada di dalam atau di luar gedung sistem drainage saniter. Drainage air hujan, air minum yang dihubungkan dengan sistem kota. Pipa memiliki jenis, yaitu jenis UPVC pipa.
UPVC pipa ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pipa UPVC limbah. Jenis pipa ini didesain khusus untuk saluran limbah. Pipa ini memiliki tebal dinding yang sangat efektif untuk mengalirkan fluida dalam bentuk limbah cairan. Pipa ini berdominan berwarna coklat. Yang kedua, ada pipa UPVC AW. Pipa jenis ini berbahan PVC berstandar JIS dengan ketahanan PM10 bar atau sama dengan 10 kg per cm. Pipa ini digunakan khusus untuk saluran air serta media penghisap. Yang ketiga, ada pipa UPVC berstandar JIS. Pipa jenis ini paling banyak digunakan untuk produk pipa dari PVC di Indonesia. Jenis selanjutnya dari alat plumbing ialah kran air. Kran air adalah alat yang berfungsi untuk mengalirkan air dari sistem saluran air. Kran air dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kran bola. Kran jenis ini paling sering ditemukan dan hanya memiliki satu pegangan. Cara untuk menghidupkan kran ini sangat mudah. Cukup memutar tuas keran dengan satu arah. Dan jika ingin mematikan aliran airnya, lakukan sebaliknya. Yang kedua, ada kran cabang. Kran jenis ini memiliki dua sisi dengan fungsi yang berbeda. Sebelah kiri untuk mengalirkan air panas dan sebelah kanan untuk mengalirkan air dingin. Kran ini biasa digunakan di wastafel hotel ataupun shower kamar mandi. Yang terakhir ada kran angsa. Kran jenis ini memiliki model leher seperti angsa dan biasa dipasang di tembok. Kran angsa memiliki keunggulan yang sama dengan kran cabang dan kran bola. Pompa air adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengalirkan air dari dalam tanah ke seluruh keran yang ada di rumah dengan cara mengisap air dari permukaan yang rendah ke permukaan tinggi. Tujuan dari pemasangan pompa air untuk mendistribusikan air dari sumber ke kamar mandi atau ke keran-keran air dari sumber, seperti sumur atau bak penampungan. Ada beberapa jenis pompa air, yaitu ada pompa air dangkal, pompa air dalam, dan pompa air diesel. Pompa air dangkal adalah pompa yang digunakan pada sumur permukaan air yang tidak lebih dari 8 meter. Pompa ini digunakan untuk mendorong air dari penampungan satu ke penampungan lainnya. Selanjutnya ada pompa air dalam. Pompa ini terdiri dari dua jenis, yaitu semi jet pump dan jet pump. Semi jet pump biasa digunakan untuk sumur yang memiliki kedalaman air hingga 11 meter dan tinggi 9 meter. Sedangkan jet pump biasa digunakan untuk sumur dengan kedalaman 20 meter. Selanjutnya ada pompa air diesel. Biasa digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Pump ini menggunakan bahan bakar atau solar. Konblok merupakan bahan bangunan yang terbuat dari semen dan umum digunakan untuk menutup permukaan tanah. Jenis-jenis konblok terbagi berdasarkan bentuk, cara pembuatan, dan ketebalan. Berdasarkan bentuknya, yang pertama ada model uskup yang berbentuk seperti topi dengan ukuran 30 cm dan lebar 21 cm. Konblok ini biasa digunakan untuk pejalan kaki. Yang kedua ada model bata. Jenis ini biasa digunakan untuk rumah. Dan yang ketiga ada model trihex. Konblok ini mirip dengan sarang lebah dengan ukuran sekitar 19 x 10 cm dan tebal sekitar 10 cm. Dan yang terakhir, ada model heksagonal. Pemasangan konblok ini cukup simpel dan cukup kuat dan tahan lama. Konblok ini cocok digunakan untuk paving, perkarangan rumah, atau jalanan komplek. Berdasarkan pembuatan, ada konblok pres manual, pres mesin getar, dan pres mesin hidrolik. Berdasarkan ketebalan, yaitu konblok dengan tebal 60 mm yang digunakan untuk beban lalu lintas ringan, dan konblok dengan tebal 80 mm yang digunakan untuk lalu lintas sedang sampai berat. Rumput sintetis merupakan permukaan yang dibuat semirip mungkin seperti rumput sungguhan dari bahan serat sintetis, buatan manusia, dan bukan alami. Jenis ini digunakan pada taman perkantoran, rumah, dan bidang olahraga. Fungsi rumput sintetis adalah sebagai desain eksterior, pelengkap desain interior, dan menjadi pelapis lantai lapangan.